Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua pada hari ini 28 September 2020. Kita akan masuk perkuliahan hidrologi, di mana pada hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi selamat datang di kelas saya ya, di kelas hidrologi. Perkenalkan, nama saya Roni Fafian, dosen pengampu untuk mata kuliah hidrologi untuk kelas C dan D. Semoga perkuliahan ini akan menjadi bekal ketika Anda akan terjun di dunia industri kesipilan gitu ya, yang mana dalam hal ini hidrologi itu tidak hanya untuk keairan, tetapi juga untuk jembatan, untuk jalan, dan untuk juga terkait dengan pembangunan struktur bangunan gitu, gedung ataupun yang kaitannya dengan kesipilan. Itu hidrologi adalah modal yang paling basic gitu yang harus Anda kuasai. Oke. Ini adalah kontrak perkuliahan kita gitu ya, dimana kita akan melakukan kuliah selama satu semester itu adalah untuk 16 pertemuan, dimana satu pertemuan untuk UTS dan satu pertemuan UAS. Jadi ada 14 kali paparan atau penyampaian materi terkait dengan perkuliahan hidrologi. Nah, untuk pertemuan pertama kita itu akan membahas terkait dengan apa itu hidrologi ya, di pendahuluan. Nah, ini pendahuluan kita akan bicara itu, kemudian peraturan perkuliahan yang akan saya bahas sekarang, pengantar hidrologi, dan penjelasan komponen hidrologi. Nah, subpokok bahasanya latar belakang, penjelasan, peraturan, definisi hidrologi, terus penjelasan siklus hidrologi itulah pada saat ini. Yang kedua kita akan bahas mengenai DAS. Apa itu DAS? Terus parameter-parameter DAS-nya itu apa aja? Dan di sini kita akan bahas yang sifatnya DAS yang manual gitu ya, dari peta-peta yang konvensional gitu, dan DAS yang berbasis spasial. Nah, berbasis spasial ini kita hidup di dunia zaman sekarang gitu ya, dimana segala sesuatu sudah berhubungan dengan IT, dengan perangkat lunak yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan, termasuk data-data yang sifatnya digital. Digital itu berarti peta itu sudah digital. Posisi Anda saat ini pun Anda sudah mempunyai gadget gitu ya, di HP itu Anda akan tahu posisi X dan Y. Nah, itu disebut dengan posisi spasial ya, posisi koordinat Anda di mana tempat sekarang, dan Anda akan menuju mana itu sudah bisa menggunakan HP gitu ya. HP pun bisa dijadikan alat untuk analisis spasial sebetulnya. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan kedua. Terus peran masing-masing parameter hidrologi di dalam siklus hidrologi juga akan kita jelaskan di pertemuan kedua. Ketiga selanjutnya itu adalah terkait dengan evaporasi gitu ya. Ada hujan gitu. Nanti di sini kita bahas hujan gitu. Ada juga yang evaporasi, dan di mana evaporasi itu pun adalah istilahnya adalah air yang menguap gitu ya. Jadi air yang jatuh dilawan dengan air yang menguap. Nah, ini prosesnya seperti apa nanti kita akan jelaskan di pertemuan ketiga. Terus yang keempat adalah perhitungan infiltrasi metode Holton, di mana air yang hujan gitu ya, itu ada beberapa yang meresap gitu, dan ada yang beberapa mengalir. Nah, ini akan kita hitung di pertemuan keempat. Selanjutnya adalah di pertemuan kelima kita membahas proses terjadinya hujan, definisi hujan, metode hujan, dan sebagainya. Ini terkait dengan hujan kita akan bahas secara detail di sini di pertemuan kelima. Pertemuan keenam masih terkait dengan hujan. Hujan itu turun gitu ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa tahunan gitu, bisa berulang. Nah, ini ada sifatnya yang mempunyai historical data gitu, dimana historical data ini mempunyai balik lagi ke statistika dan probabilitas.
itu peluang terjadinya yang berapa yang akan terjadi. Nah, di sini kita akan bicara distribusi peluang. Nah, kemarin Anda statistik probabilitasnya belajar ada distribusi normal, ada distribusi Poisson, ada distribusi apa. Nah, kalau di hujan itu yang didekati adalah distribusi normal, kemudian ada distribusi Gumbel, dan ada distribusi log persen. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan kelima, ke-6, dan ke-7. Jadi khusus untuk sebelum UTS kita akan bahas terkait dengan parameter-parameter pendukung hidrologi, yaitu evaporasi, perkolasi, kemudian infiltrasi, dan hujan sendiri. Itu yang akan kita bahas sampai dengan UTS, baru kita bicara UTS ya. Nah, setelah UTS baru kita akan bicara terkait dengan DAS-nya. Ada hubungan antara DAS dengan hujan gitu. Kemudian ada hubungan DAS dengan evaporasi. Dan kemudian yang pertemuan ke-10 itu kita akan membahas transformasi dari hujan, evaporasi, kehilangan air akibat infiltrasi dan sebagainya, itu akan menjadi suatu debit, bertransformasi menjadi suatu debit, di mana debit yang akan kita bahas pada pertemuan 10 itu adalah debit andalan. Debit yang sifatnya debit kering, artinya hujan yang jatuhnya juga hujan yang seadanya, hujan yang real time gitu. Ya, hujan yang sesuai dengan data yang ada gitu. Kita bicara di pertemuan 10 itu adalah terkait dengan debit andalan. Nah, di debit andalan ini konsepnya adalah konsep keseimbangan dalam suatu DAS. Nanti kita akan jelaskan. Yang mana metodenya akan kita gunakan adalah, yang akan kita ajarkan itu adalah metode FJMOC untuk pertemuan 10, dan pertemuan 11 itu adalah metode NRECA. Nah, kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan bicara terkait dengan debit yang lain, yaitu debit banjir namanya. Nah, bedanya debit andalan dengan debit banjir, kalau debit andalan itu adalah hujan yang sesuai dengan data yang ada. Kalau debit banjir itu adalah debit yang hujannya turun itu ketika hujan badai, ketika hujan yang lebat, ketika hujan yang paling tinggi. Nah, ini ada kaitannya dengan probabilitas yang tadi saya sampaikan. Berapa nilai hujan yang akan tinggi terjadi? Nah, itu akan dibahas di debit banjir. Nah, di debit banjir itu ada dua macam, ada yang sifatnya rasional dan ada sifatnya unit hidrograf. Apa itu unit hidrograf? Kita akan bahas di pertemuan 13, kemudian di pertemuan ke-14. Nah, terakhir di pertemuan ke-15, semua yang kita lakukan dari pertemuan 14 sampai dengan dari pertemuan 1 sampai dengan 14, kita akan belajar bagaimana membuat analisis hidrologi menggunakan perangkat lunak yang sifatnya akan membantu kita dalam menganalisis hidrologi. Nah, perangkat lunak itu adalah HMS ya, Hydrologic Modeling System. Ini free license gitu ya, open source, jadi tidak perlu ada crack-crackan, ini adalah gratis. Nah, perhitungannya semua debit yang akan kita analisis akan menggunakan perangkat lunak ini. Nah, terakhir 16 adalah UAS. Nah, itu adalah kontrak perkuliahan kita. Nah, untuk evaluasi perkuliahan saya akan mengambil 4 item gitu ya. Pertama, tugas. Itu saya ambil 15%. Kemudian UTS saya ambil bobotnya 30%. Kemudian kuis 15%, dan UAS yang paling besar adalah 40%. Dimana kalau ada ekstra keaktifan Anda, misalkan ini kan kalau kita menggunakan e-learning gitu ya, nah itu saya tahu mana yang aktif mana enggak, ini saya bisa memberikan suatu tanda gitu, oh ini yang aktif. Nanti di nilainya di nilai paling akhir akan saya tambahkan 5% dari bobot yang ada. Kehadiran minimum ya itu 80% ya, dan keterlambatan itu 20 menit. Jadi di e-learning itu sudah by system gitu ya. Jadi kalau Anda mau absen, mau masuk di atas dari 20 menit, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa absen itu. Jadi mohon agar Anda mengetahui persyaratan kuliahan ini, karena ini adalah standar prosedurnya di jurusan. Terus saya mohon agar Anda memperhatikan ketika dosen yang menjenah pembelajaran, salah satunya karena ini daring gitu ya, efektifnya saya memang membuat video.
Jadi Anda bisa membuka video ini berkali-kali untuk dapat memahami apa yang saya pelajari, gitu, apa yang saya ajarkan gitu. Beda kalau kita menggunakan Zoom atau menggunakan Vicon gitu ya, yang ada di e-learning ini, itu hanya sebatas sekilas gitu kan. Lebih baik saya membuat video biar Anda bisa mengulang-ulang. Saya harapkan video ini private buat Anda saja, jangan tersebar di universitas lain gitu ya. Ini adalah miliknya Unjani gitu ya, jadi tolong jangan disebar. Itu saling menghargai ketika seorang sedang berbicara. Misalkan ini kalau kita tatap muka gitu ya, tapi kalau daring saya rasa Anda cukup mendengar video ini saja. Nah, referensi buku hidrologi banyak sekali ya, dari mulainya bukunya Sri Harto tahun 93, ini ada analisis hidrologi, Van Techau hidrologi saluran terbuka, ini hidrolika harus ini. Van Techau sebetulnya bukan hidrologi ya, Van Techau itu ada, maaf ini saya alat dulu, nanti yang saya share tolong diganti ya, ini applied, ini harusnya hidrologi terapan ini, dan ininya bukan Erlangga, nanti saya cek lagi. Kemudian kode ATI juga ada banjir, beberapa penyebabnya. Terus Sumarto, Sidi, hidrologi teknik, ini ada edisi kedua, kemudian ada Erlangga juga, Suwarno, Subarka, Susrodarsono, Triatmojo, Bambang. Terus saya juga ada Balai Teknik Bendungan, ini terkait dengan analisis hidrologinya seperti apa. Ini bagus sekali nih, panduannya. Kemudian ada SNI. Nah, ini adalah beberapa yang selalu saya pakai gitu. Kalau Anda memang punya sumber lain silahkan. Nanti untuk Balai Teknik Bendungan, SNI, kemudian hidrologi teknik dan sebagainya, dan ada juga beberapa yang referensi dari luar yang sudah berupa e-book. Nah, nanti saya akan share ke teman-teman di kelas C dan D gitu ya. Mungkin saya share nanti via WA grup saja gitu untuk sebagai acuan. Selanjutnya, nah ini baru kita masuk ke pengantar ilmu hidrologi. Nah, kalau kita lihat dari terminologi hidrologi itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau Anda baca di sini, hidrologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejadian, perputaran, dan penyebaran air di atmosfer. Jadi di atmosfer dulu, kemudian dia akan turun ke bumi gitu ya, dan di permukaan bumi serta di bawah permukaan bumi. Ada juga yang sifatnya di permukaan bumi. Selain itu juga mempelajari terkait dengan properti air dan serta hubungan air dengan komponen biotik dan abiotik lingkungan. Jadi airnya bergerak gitu ya. Pertama di atmosfer, kemudian turun di permukaan, dan kemudian ada yang meresap menjadi aliran di bawah tanah gitu ya, disebut dengan di bawah permukaan bumi. Nah, properti air pun kita bahas gitu. Kemudian serta hubungan antara air dengan komponen biotik pun kita akan bahas. Komponen-komponen lingkungannya misalkan terkait dengan topografi, terkait dengan jenis tata guna lahan yang ada di sana, jenis tanah, apakah itu tanahnya pasir, bisa langsung hilang airnya, atau bisa kedap gitu, bisa poros. Nah, itu juga disebut dengan hubungan air dengan komponen biotik dan abiotik lingkungan lainnya. Nah, kalau kita lebih fokus ke dalam ilmu yang rekayasanya gitu ya, bahwa ilmu hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari distribusi besaran massa air di darat, laut, dan atmosfer dalam fungsi ruang dan waktu. Nah, jadi distribusi besaran massa airnya itu baik di darat, laut, maupun di atmosfer yang ada hubungannya dengan ruang dan waktu. Berarti ada yang disebut dengan spasial. Spasial itu adalah sesuatu yang memiliki ruang gitu. Jadi bisa luas gitu ya, bisa panjang, dan waktu. Dan ada time series yang ada waktunya. Berjalan selama sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun gitu. Nah, itu adalah disebut dengan ilmu hidrologi ya. Jadi tidak hanya berbicara satu nilai hujan, tapi tidak satu nilai hujan itu untuk hari pertama, hari tanggal 1, tanggal 2 sampai dengan tanggal 31 misalnya. Itu juga adalah fungsi ruang dan waktu.
Nah, distribusi massa air tersebut terjadi mengikuti mekanisme yang sangat dinamik yang disebut dengan daur atau siklus hidrologi. Dinamik sekali pergerakan air itu. Tidak kan lawannya dinamik itu statik gitu ya. Kalau statis gitu kan diam, nilainya 1 gitu ya. Nah, kalau hidrologi itu tidak. Dia berputar karena faktor-faktor lain mempengaruhi besaran air yang akan jatuh misalkan. Nah, siklus atau daur hidrologi menggambarkan mekanisme perubahan fase massa air dan dinamika aliran dari massa air yang mengalami perubahan fase. Jadi air itu tidak hanya diam gitu, dia misalkan ya terpengaruh angin, dia akan bergerak. Terpengaruhi kondisi temperatur yang dari rendah ke tinggi, dia akan bergerak. Kemudian setelah bergerak dia akan terakumulasi di satu titik gitu. Kemudian dia akan berubah menjadi awan misalkan, nanti akan berubah menjadi embun dan sebagainya. Itu disebut dengan perubahan fase ya. Dan juga perubahan massa air. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, hidrologi cycle atau siklus hidrologi sebetulnya sangat sederhana. Misalkan saya ambil dari taruhlah laut sudah ada gitu ya. Pertama-tama laut itu yang ada gitu. Nah, laut ada, kemudian ini akan terjadi evaporasi. Evaporasi Anda pernah belajar geologi atau geofisika ya. Geografi di SMA, di SMP belajar evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan air. Penguapan air itu dari mana saja ya? Dari laut, kemudian dari pohon, kemudian juga dari misalkan ada sungai, ada danau, ada situ gitu ya. Kemudian mungkin dari Anda sendiri sebagai orang yang mempunyai kandungan air di dalam tubuh gitu, itu akan terjadi penguapan gitu. Nah, ini namanya evaporasi. Nah, dari evaporasi itu kemudian akan menjadi suatu formasi-formasi hujan ya, dimana formasi-formasi hujan ini akan membentuk suatu awan nantinya. Jadi semua embun yang ada itu akan terakumulasi dalam satu titik, kemudian membuat suatu awan, dimana awan ini akan terkondensasi. Ada faktor cuaca, ada faktor kelembaban, gitu, ada faktor angin. Nah, suatu saat ketika awannya sudah full, sudah berat gitu ya, sudah tidak bisa menahan beratnya sendiri itu, kemudian dia akan jatuh menjadi butir-butir air yang dinamakan dengan presipitasi. Apa itu presipitasi? Kok bukan hujan, Pak? Nah, sebetulnya hujan itu adalah salah satu dari presipitasi. Ya, presipitasi itu sebetulnya bisa hujan, bisa salju, bisa turunnya gletser. Nah, itu disebut dengan presipitasi. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, karena ini tropikal, kita hanya ada satu saja, yaitu hujan. Di mana hujan itu akan turun, kemudian akan menjadi suatu surface runoff, aliran di permukaan ya. Jadi kalau lihat Anda hujan gitu ya, dan ada di bukit, itu akan terjadi aliran air, atau di jalan itu akan jadi aliran air, itu disebut dengan aliran permukaan. Nah, ada yang beberapa meresap ke dalam tanah, itu disebut dengan infiltrasi. Berapa yang meresap nanti, berapa yang mengalir, itu yang akan kita bahas. Nah, yang meresap, infiltrasi itu akan langsung terus lagi ke dalam tanah, menjadi disebut dengan perkolasi. Jadi dia akan merembes ke dalam suatu batuan, di mana perkolasi ini kemudian dia akan mencapai suatu tanah keras di dalamnya, sehingga di sini karena dia kedap, dia akan mengalir. Nah, air mengalir di dalam tanah itu disebut dengan groundwater ya. Jadi aliran di permukaan bumi, dan surface runoff adalah aliran di permukaan bumi. Kalau ini di bawah permukaan bumi, ini di atas permukaan bumi. Nah, semuanya itu akan balik lagi, ada yang ke lautan, ada yang ke sungai, ada yang ke danau dan sebagainya. Terus kemudian setelah dia mengumpul di suatu badan air itu ya sungai gitu ya danau situ, kemudian lautan, dia akan terjadi evaporasi lagi. Dan inilah siklus yang tidak pernah berhenti. Namanya siklus hidrologi. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat ini, nah ini salah satu contoh ya, contoh gambar yang lain gitu ya.
Ini ada presipitasi, ada pengembunan, kemudian terjadi kondensasi di awan, turun hujan, ada yang aliran permukaan, surface runoff, ada yang subsurface flow, ada yang groundwater flow, kemudian ini balik lagi masuk ke dalam sungai, ini ke sungai, dan ini ke laut, ini balik lagi, ini adalah siklus hidrologi. Nanti Anda pelajari lebih ketika. Nah, kalau kita breakdown gitu ya, apa aja yang ada di siklus hidrologi, ternyata dia mempunyai 9 komponen utama ya. Yang pertama adalah penguapan, yang kedua kondensasi, ketiga angin, keempat hujan, presipitasi, 5 rembesan atau infiltrasi, keenam perkolasi, dia mengalir ke dalam lapisan batuan gitu ya. Dan ada aliran permukaan, ada tampungan dulu gitu ya, dan ada intersepsi. Nah, ini adalah 9 komponen siklus hidrologi yang paling utama. Kita bahas satu-satu. Penguapan. Nah, kalau penguapan itu adalah proses berubahnya fase air menjadi fase uap. Berdasarkan mekanisme kejadiannya, penguapan dibedakan atas 1. Evaporasi, yaitu penguapan yang langsung dari massa air ya, akibat dari radiasi matahari pada permukaan air, misalkan laut, sungai, danau, dan lain-lain. Jadi langsung ya dari badan air, bukan dari media lain. Yang kedua itu adalah transpirasi, yaitu penguapan yang berlangsung akibat proses metabolisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, kalian gitu ya, saya ya, itu juga kalau terkena sinar matahari ada penguapan sedikit dari tubuh kita, disebut dengan transpirasi ya. Nah, prosesnya evaporasi ini adalah evaporasi, ini evaporasi dari lautan, ini dari daratan, ini dari evaporasi dan evapotranspirasi dari tumbuhan. Nah, itu adalah penguapan. Kondensasi. Nah, setelah air itu menguap, kemana dia larinya? Larinya adalah ke atas gitu ya, ke atmosfer. Kemudian dari uap air itu akan berubah menjadi terjadi pendinginan ya. Jadi dari hasil evaporasi itu akan terjadi pendinginan karena kan dia larinya ke atas ya. Ke atas itu semakin ke atas tuh suhu itu semakin dingin. Ya. Jadi bayangkan aja Anda ketika Anda berada di pantai dengan di gunung, mana yang lebih dingin? Pasti gunung kan. Nah, jadi semakin tinggi kita di atas dari permukaan laut itu akan semakin dingin. Nah, kondensasi itu adalah proses pendinginan uap air sehingga menjadi sublimasi. Ini geografi fisika sederhana ya yang sudah Anda pelajari di SMP atau SMA, ada sublimasi. Kemudian dari uap air ini kembali menjadi butiran air. Bisa juga menjadi es atau juga bisa menjadi salju. Nah, proses ini terjadi akibat semakin rendahnya temperatur di atmosfer, semakin dingin sekali di atmosfer, pada jarak yang lebih jauh dari permukaan bumi. Nah, ini pengembunan di sini, ya. Nah, akibat kondensasi, butiran air, es ataupun salju akan menjadi lebih besar dan lebih berat sehingga berpotensi untuk jatuh sebagai hujan. Jadi kalau semakin besar, semakin terakumulasi, semakin berat, dia akan berpotensi jatuh, kemudian akan menjadi hujan. Angin. Nah, angin itu tidak akan kita bahas secara detail di sini ya. Jadi kalau Anda masuk ke ilmu hidrologi yang sains gitu ya, itu Anda akan bicara angin lebih banyak lagi di sana. Angin terjadi karena adanya pergerakan massa udara dari tempat bertemperatur tinggi ke tempat bertemperatur rendah. Jadi kalau temperatur tinggi ke temperatur rendah itu angin akan bergerak. Contoh dari daerah pantai gitu ya sampai ke gunung gitu, itu angin akan bergerak dari sana. Angin dapat mempercepat terjadinya penguapan, sehingga kalau penguapan di sekitar di sekitar pantai gitu ya, itu akan akan besar sekali nilainya gitu ya, karena panas gitu kan, karena dia akan bergerak, akan dibawa oleh angin menuju ke temperatur yang rendah gitu. Nah, sehingga penguapan akan terjadi lebih cepat di situ. Nah, kemudian komponen lainnya adalah hujan. Hujan atau presipitasi merupakan proses jatuhnya
Ini adalah proses jatuhnya hasil kondensasi uap air berupa massa air atau bisa juga berupa es ataupun salju dari atmosfer ke daratan ataupun ke laut langsung. Nah, itu disebut dengan hujan. Rembesan, kalau kita lihat infiltrasi ini nih, infiltrasi ya. Proses membersihkan air ke dalam tanah karena tanah yang bersangkutan bersifat permeabel atau poros dan kelembabannya kelembabannya belum jenuh. Jadi kalau si tanahnya belum jenuh, belum ada air ya, itu si air akan meresap. Tapi kalau sudah jenuh, air tidak akan meresap, air akan mengalir menjadi aliran permukaan gitu. Dan perkolasi adalah mengalirkan air melalui media tanah yang poros. Nah, setelah infiltrasi, kemudian terjadi perkolasi, dia akan masuk ke dalam tanah ya, sampai paling dalam sekali, sampai dia menuju ke daerah yang kedap air. Nah, akibat perkolasi akan terjadi aliran air dalam tanah menuju permukaan sungai, danau ataupun laut yang letaknya lebih rendah. Menjadi disebut dengan ground water flow. Kadang-kadang air akan muncul di permukaan sungai. Nah, ini kalau infiltrasinya bagus, berarti kalau hutannya bagus gitu ya, itu aliran dalam tanah itu akan selalu ada. Jadi ketika musim kemarau pun, si air itu akan keluar menuju ke sungai. Jadi kalau dasnya bagus, hutannya masih bagus, di sungai pun ketika kering itu tidak pernah sampai sungai itu tidak ada airnya atau kering sama sekali. Kalau dasnya bagus gitu ya, kering itu sungai itu akan selalu ada airnya, baik musim kemarau ataupun musim hujan. Nah, aliran permukaan atau runoff itu adalah ini adalah aliran di atas permukaan tanah menuju tempat yang lebih rendah, baik melalui daratan ataupun alur sungai. Jadi yang namanya sungai pun itu disebut dengan aliran permukaan gitu ya. Dan juga aliran yang ada di lahan itu akan masuk ke sungai disebut dengan aliran permukaan juga. Nah, aliran permukaan dapat terjadi pada saat hujan turun di permukaan, kemudian di sebuah daratan yang mempunyai daya resap yang rendah. Aliran ini juga dapat terjadi di sebuah sungai ataupun alur drainase alami. Jadi kalau ada di bukit gitu ada alur sungai, jadi ada daerah yang cekung sedikit gitu, kemudian dia akan mengalirkan air menuju ke suatu titik. Nah, pasti air itu akan sampai pada titik yang paling rendah, yaitu biasanya sungai, lembah gitu ya. Nah, kalau kita bicara lembah itu adalah sungai gitu, kalau di pegunungan. Nah, kemudian aliran permukaan yang terjadi di sungai pada saat tidak hujan itu disebut dengan base flow atau aliran dasar, seperti yang tadi saya sebutkan. Kalaupun tidak ada hujan tetapi air akan mengalir dan menuju ke sungai, itu disebut dengan base flow. Jadi kalau hutannya baik di atasnya gitu ya, masih terjaga, maka base flow-nya akan selalu ada, aliran dasarnya akan selalu ada. Kalau sudah tidak ada hutan sama sekali di atasnya, aliran dasarnya akan nol, artinya sungai itu akan kering. Kemudian tampungan atau retensi adalah air hujan yang tertahan di daratan, baik pada sebuah cekungan itu biasanya danau, waduk gitu ya, reservoir dan lain-lain, maupun sebagai air tanah. Nah, ini contoh satu, ini di waduk gitu ya, ataupun di sungai gitu. Itu adalah retensi atau disebut dengan tampungan. Kemudian intersepsi adalah proses jatuhnya air yang tertahan tumbuhan sebelum menyentuh permukaan bumi. Nah, intersepsi pun ada. Jadi jatuhnya air yang tertahan tumbuhan sebelum menyentuh permukaan bumi. Nah, sebelum ke dalam tanah itu adalah aliran intersepsi namanya. Nah, proses daur hidrologi itu adalah air yang menguap dari daratan, sungai, danau, tumbuhan dan lain terangkat ke atas oleh difusi yang timbul karena adanya perbedaan temperatur. Ya, karena sekali lagi temperatur yang sangat berpengaruh dalam menimbulkan suatu hujan gitu ya, ataupun salju gitu ya, ataupun es gitu. Itu adalah temperatur yang berbicara. Di atmosfer, uap air akan bercampur dengan debu dan partikel lainnya membentuk awan yang akan terus mengalir ke atas, di mana temperatur udara lebih rendah sehingga akhirnya akan terkondensasi dan dapat membentuk awan hujan atau mendung. Nah, pergerakan massa air, awan dan awan hujan tersebut sangat dipengaruhi oleh hembusan angin, sehingga posisinya dapat berpindah-pindah sesuai dengan arah dan kuatnya hembusan angin yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan dibentuk di sini ya, misalnya di Cimahi,
terbentuk awannya. Awan itu tidak akan mungkin juga tidak akan turun di Cimahi, tapi akan bergerak sesuai dengan pergerakan angin. Mungkin hujannya di Bandung Barat misalkan gitu. Itu adalah proses pergerakan awan dan hujan. Nah, arah dan kuatnya angin serta stratifikasi temperatur sangat dipengaruhi oleh letak geografi dan kondisi topografi dari daerah setempat. Jadi geografi artinya posisi dia terhadap lintang, terhadap garis khatulistiwa. Kalau misalkan dia dekat dengan garis khatulistiwa, berarti semakin panas lah tempat itu berada. Dan kondisi topografi artinya kalau dia bukit gitu ya, dan di atas permukaan laut gitu ya, di posisinya di atas permukaan laut, nah itu sangat mempengaruhi arah kuat suatu angin gitu. Jadi kalau misalkan di daerah yang panas kemudian dekat dan kemudian ada gunung, nah itu anginnya keras ya, anginnya cukup tinggi gitu. Nah itu akan mempengaruhi proses teori hidrologi. Dalam pergerakannya, awan mendung yang terkondensasi akan mencapai kondisi di mana massa air berubah menjadi butiran air, atau bisa menjadi berupa es ataupun salju yang cukup berat sehingga akan jatuh sebagai hujan air atau es atau salju. Nah, air, es atau salju itu yang jatuh akan mengalami beberapa proses seperti yang saya terangkan sebelumnya oleh saya, ada infiltrasi atau kolasi, runoff, intersepsi dan lain-lain. Sehingga sebagian darinya akan mengalir kembali ke tempat penampungan di daratan, bisa di air tanah, danau atau reservoir, dan sebagian lagi ke laut untuk kemudian akan diuapkan kembali ke laut. Nah itulah siklus hidrologi, tidak akan berhenti, selalu seperti itu. Ini ada suatu video yang menjelaskan terkait dengan siklus hidrologi. Ini misalkan kita sudah ada air nih di dalam badan air, dia akan menguap. Dia akan menguap dari laut, dari reservoir, dari sungai, dan dari tumbuhan, kemudian terkondensasi membentuk awan, dan awannya akan bergerak. Awan akan bergerak dari panas ke daerah tinggi, dari panas ke daerah rendah ya. Nah itu akan terjadi awan. Awannya lama-lama akan akumulasi sampai dia berat sekali dan akhirnya jatuh. Nah jatuhnya hujan ini dia akan pertama di daerah gunung gitu ya. Di daerah gunung ini akan terjadi aliran permukaan dan sebagian besar akan meresap dan menjadi ground water flow. Nah aliran bawah ini akan mengisi ke badan-badan sungai gitu ya, atau tampungan-tampungan yang ada gitu ya, sehingga kalau ininya bagus, infiltrasinya bagus gitu ya, infiltrasi bagus, semakin banyak yang menjadi base flow di sungai, kemudian base flow di danau, base flow di situ gitu. Ini yang diharapkan oleh orang hidrologis sebetulnya. Jadi keseimbangan, jadi air itu tidak semuanya menjadi air permukaan. Kalau semuanya menjadi permukaan, banjirlah di mana-mana. Nah ini adalah siklus hidrologi yang relatif bergerak sepanjang dunia ini berputar gitu ya, tidak akan berhenti, akan seperti ini. Nah ini kondisinya seperti itu, baik siang maupun malam ya, karena hujan itu tidak mengenal siang atau malam, kadang siang kadang malam. Oke lanjut. Nah dalam bidang teknik sipil, ilmu hidrologi diperlukan untuk berbagai keahlian. Misalkan pengembangan sumber daya air yang mencakup perencanaan pemanfaatan sumber daya air bagi aktivitas dalam kehidupan seperti industri, pertanian, perikanan, pemukiman, pemeliharaan infrastruktur, dan konservasi alam. Ini sangat penting sekali hidrologi. Berapa sih yang akan kita jadikan acuan gitu ya, untuk mendesain suatu infrastruktur bangunan air? Nah itu adalah hidrologi yang berbicara. Kalau Anda pernah belajar beton gitu ya, atau taruhlah gedung gitu ya, yang dibahas adalah beban dari fungsi gedung itu gitu ya, atau jalan, bebannya adalah jumlah dari vehicle atau kendaraan yang lewat, namanya lintas harian rata-rata suatu jalan gitu ya. Itu adalah beban yang harus dikapasitasi oleh jalan. Nah untuk bidang air yang harus dikapasitasi adalah turunnya hujan, volume hujan yang jatuh, kemudian ditransformasi menjadi debit. Nah itu adalah beban
beban yang harus kita antisipasi dalam mendesain infrastruktur bangunan air gitu. Nah, kemudian ada perencanaan dan desain rinci dari sarana dan prasarana pada suatu wilayah. Kalau itu pemanfaatan, kalau ini adalah untuk desain ya. Misalkan untuk jalan raya, pelabuhan, dam itu waduk seperti waduk Jatiluhur gitu ya, atau bendungan Jatiluhur, PLTA, jembatan, dan seterusnya. Termasuk drainase gitu ya. Itu adalah kegunaan hidrologi. Nah, bagian hidrologi yang akan kita sampaikan nanti, pertama das, kedua curah hujan, ketiga klimatologi, penguapan, terus debit andalan, debit ekstrim, dan simulasi pemodelan hidrologi. Jadi yang tadi saya sampaikan kontrak perkuliahan sebetulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item yang akan kita bahas di kuliah hidrologi kita saat ini. Nah, itu adalah pembukaan dari kuliah hidrologi. Jadi ini saya harapkan referensinya yang tidak hanya yang dari saya gitu ya. Anda bisa mendapatkan referensi dari lain, tinggal googling gitu ya. Di YouTube juga ada gitu ya. PDF e-book gitu ya, itu juga tersebar di internet yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan Anda rujuk ke situsnya universitas ternama di luar gitu ya, ITB, UGM, ataupun yang di luar, misalnya di Australia atau di Inggris atau di Amerika, itu bisa jadi acuan gitu ya. Bukalah wawasan Anda, karena ini sudah berupa dunia yang sifatnya open source gitu ya, terbuka gitu ya. Manfaatkanlah, bersyukurlah Anda hidup di dunia yang digital ini, karena sumber informasi itu tidak terbatas gitu ya. Tinggal bagaimana Anda memanfaatkannya, kemudian memilah-milah yang sesuai dengan kemampuan Anda dan sesuai dengan hasrat Anda dalam mencapai cita-cita sebetulnya. Anda masuk sipil ya harus berani dan harus bisa semua aspek yang ada di sipil itu Anda harus kuasai gitu. Jangan lengah lah ya, jangan main-main juga. Oke, mungkin itu pembukaan untuk kuliah hidrologi pada hari pertama di tanggal 28 September ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua. Kita akan bahas terkait dengan apa itu evaporasi kalau nggak salah ya, data klimatologi. Pokoknya sampai dengan UTS itu kita akan bahas komponen-komponen hidrologi yang mana itu akan menjadi acuan untuk perkuliahan setelah UTS. Nanti kita bicara debit setelah UTS. Oke, semoga kita tetap sehat dan selalu waspada terhadap COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.